silakan pencet tombol like dan subscribe, dan apabila kalian tidak suka juga tidak apa-apa. Oke, untuk pertama kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Muhammad Rian Perdana, dan selanjutnya saya Firdaus Al-Kafi. Dan nama saya Yusuf Azhari. Nama saya Muhammad Aditya. Ramadan. Oke, kita mulai dari pembicara pertama, yaitu Saudara Firdaus Al-Kahfi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. Ini latar belakang. Banyak analisa statistika bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua atau lebih perubahan. Bila hubungan demikian ini dapat dinyatakan dalam bentuk rumus matematika, maka kita akan dapat menggunakannya untuk keperluan peramalan. Masalah peramalan dapat dilakukan dengan menerapkan persamaan regresi mendekati nilai tengah populasi. Sekarang ini istilah regresi ditetapkan pada semua jenis peramalan dan tidak harus berimplikasi suatu regresi mendekati nilai tengah populasi. Sedangkan teknik korelasi merupakan teknik analisis yang melihat kecenderungan pola dalam suatu variabel berdasarkan kecenderungan pola dalam variabel yang lain. Oke, kita ke bab 2 langsung ya. Next. Nah, di pengertian selanjutnya adalah pengertian dari beberapa tokoh terkait bahasan sebelumnya. Melanjutkan pembahasan berikut berupa pendapat dari para tokoh tentang statistik. Menurut Suntoyo Hitnosumarno, mengemukakan statistik adalah sebuah informasi yang menggunakan metodologi dan cara menghitungan dalam menyelesaikan permasalahan praktis yang muncul. Dan selanjutnya menurut J. Supranto, memberikan dua arti statistik, ialah dalam arti sempit, statistik adalah data ringkasan yang berbentuk kuantif. Dalam arti luas, statistik adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, penyajian, serta analisa data, pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil dari penelitian yang menyeluruh. Dan yang ketiga, menurut Sugiono, menurutnya statistik dalam arti sempit A adalah data dan alat secara luas. Statistik adalah suatu alat dalam menganalisis dan mengambil sebuah keputusan. Yuk, berikutnya. Next, Dit. Di bab 2 ada landasan teori, pengertian peramalan. Pada dasarnya peramalan adalah merupakan suatu dugaan atau perkiraan tentang terjadinya suatu keadaan di masa depan. Tapi dengan menggunakan metode-metode tertentu, maka peramalan akan menjadi lebih dari sekedar perkiraan. Peramalan dilakukan dengan memanfaatkan informasi terbaik yang ada pada masa itu untuk menimbang kegiatan di masa yang akan datang agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Oke, segitu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara. Untuk komentar selanjutnya dari saudara Yusuf Azhari, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, selanjutnya adalah manfaat dari peramalan. Adapun manfaat dari peramalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu agar perencanaan suatu pekerjaan dapat diperkirakan dengan secara tepat. Yang kedua, merupakan suatu pedoman dalam menentukan tingkat persediaan perencanaan dan dapat sebagai masukan untuk penentuan jumlah investasi. Yang ketiga, membantu menentukan pengembangan suatu pekerjaan untuk periode selanjutnya. Selanjutnya bab 3, yaitu pembahasan. Pengertian analisa deret berkala.
Analisa delete berkala merupakan prosedur analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui gerak perubahan atau perkembangan nilai suatu variabel sebagai akibat dari perubahan waktu. Dalam analisis ekonomi dan lingkungan, bisnis biasanya analisa delete berkala digunakan untuk meramal atau forecasting nilai suatu variabel pada masa lalu dan masa yang akan datang, berdasarkan pada kecenderungan dari perubahan nilai variabel tersebut. Analisa deret berkala atau time series juga merupakan suatu analisis yang berdasarkan hasil ramalan yang disusun atas pola hubungan antara variabel yang dicari dengan variabel waktu yang mengaruhinya. Pendugaan masa depan dilakukan berdasarkan nilai masa lalu dari suatu variabel. Analisa deret berkala bertujuan untuk 1. Mengetahui kecenderungan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu. Yang kedua, meramal forecast nilai suatu variabel pada suatu waktu tertentu. Selanjutnya, komponen deret berkala. 1. Tren atau tren sekuler adalah gerakan berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan dan penurunan secara keseluruhan. Komponen tren ini dapat ditunjukkan dengan garis regresi yang bersesuaian dengan titik-titik dan series baik yang memiliki slope atau sudut positif maupun negatif. Yang kedua, seasonal. Komponen sesonal atau musiman juga merupakan fluktuasi periodik. Tetapi periode waktunya sangat singkat, yaitu 1 tahun atau kurang. Sebagai contoh, penjualan secara eceran untuk kebutuhan alat-alat mandi cenderung lebih tinggi pada saat musim semi atau spring dan lebih rendah pada musim dingin atau winter. Demikian juga department store biasanya mengalami puncaknya pada saat menjelang hari Lebaran dan hari Natal. Biro perjalanan pada saat liburan musim panas dan toko kelontong pada saat gajian para pegawai. Yang ketiga, siklikal. Komponen siklikal adalah fluktuasi pada time series yang berulang sepanjang waktu. Dengan periode lebih dari 1 tahun antara satu puncak ke puncak berikutnya. Siklus bisnis adalah sebuah contoh dari fluktuasi jenis ini. Kadang-kadang siklus dapat terjadi dalam ribuan tahun. Misalnya, temperatur global merupakan siklus 100.000 tahunan. Yang ketiga, random atau residu. Komponen ini memperlihatkan fluktuasi yang random atau noise sebagai akibat adanya suatu perubahan yang mendadak. Misalnya mogok kerja, embargo minyak, kesalahan fungsi peralatan, atau kejadian lainnya baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Variasi random ini dapat menyulitkan kita dalam mengidentifikasi efek dari komponen yang lain, tren, siklus, dan musim. Oke, terima kasih untuk Saudara Yusuf. Untuk pemateri selanjutnya dari Saudara Dani Ramadan. Dipersilakan, Saudara Dani. Oke, selanjutnya adalah rumus metode semi-average atau rata-rata semi. Metode tren setengah rata-rata menentukan bahwa untuk mengetahui fungsi Y sama dengan A plus BX, semua data historis dibagi menjadi 2 kelompok dengan jumlah anggota masing-masing yang sama. A. Metode setengah rata-rata dengan data historis dalam jumlah genap. Yang B. Metode setengah rata-rata dengan jumlah data historis dalam jumlah ganjil. Persamaan tren yang diperoleh dengan menggunakan metode ini selain dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu, juga dapat digunakan untuk meramal nilai suatu variabel tersebut pada suatu waktu tertentu. Persamaannya adalah sebagai berikut. B sama dengan Y2 min Y1 per N. Keterangannya adalah B berubah nilai variabel. Y1 rata-rata kelompok pertama, Y2 rata-rata kelompok kedua, dan N adalah periode tahun antara tahun A. Yang selanjutnya ini adalah contoh soal.
Ini adalah data genap, kelompok genap sebagai di bawah ini ya. Jumlah seluruh data di samping yakni 6 data genap. Oleh karena itu, analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut. Mengelompokkan masing-masing data menjadi 2 kelompok. Karena jumlah data kelompok genap langsung dibagi menjadi 2 masing-masing kelompok. Jadi dari kelompok genap. Menentukan periode dasar. Misalnya diasumsikan periode dasar menggunakan tahun tengah data kelompok pertama sehingga periode dasar terletak antara tahun 2003 dan 2004. Selanjutnya itu menentukan angka tahun. Karena periode dasar berangka tahun X sama dengan 0 dan terletak antara tahun 2003 dan 2004, maka angka tahun untuk tahun 2003 adalah -1. Dan angka tahun untuk 2004, 2005, dan 2006 betul-betul adalah 1, 3, 5, dan seterusnya. Selanjutnya itu menentukan nilai semi total, yaitu jumlah total penjualan masing-masing kelompok. Selanjutnya itu menentukan semi average setiap kelompok data, yaitu dengan cara membagi semi total dengan banyak data dalam masing-masing kelompok, yaitu dibagi dengan 6. Yang selanjutnya itu menentukan tren awal tahun, yaitu dengan mengurangkan semi average kelompok 2 dengan semi average kelompok 1 dan membagi data itu dengan 6. Oke, terima kasih Saudara Dani. Kemudian untuk penyelesaian soalnya sendiri akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Aditya. Silakan Saudara Muhammad Aditya. Ya, ini adalah contoh penyelesaian untuk kelompok 1. Semi total nilainya sekitar 861 sekian, kemudian akan mendapatkan hasil sekitar 4.675.466. Ini adalah semi average-nya, kemudian dibagi 6, maka akan menghasilkan nilainya segini. Nah, untuk kelompok 2 dari contoh sebelumnya, di sini adalah data-datanya dijumlahkan, kemudian akan menghasilkan nilainya segini. Ini adalah nilai semi average, kemudian dibagi 6, maka akan menghasilkan 921.311. Ini adalah rumusnya B sama dengan Y2 kurang Y1 bagi N, yaitu Y2 adalah 921 dikurang 779 dibagi 6, maka akan menghasilkan angkanya segini, kemudian dibagi 6, dan akan menghasilkan nilainya 23.678 sekian. Dan rumus peramalan yang digunakan yaitu Y aksen sama dengan A tambah B dalam kurung X, Y aksen sama dengan 779 ditambah 23.678. Oke, untuk selanjutnya contoh soal kedua yaitu data genap kelompok genap. Kelompok ganjil, jumlah seluruh data di samping ini 14 data genap. Oleh karena itu analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut. Mengelompokkan data menjadi 2 kelompok karena jumlah data genap langsung dibagi 2 yang masing-masing kelompok terdiri dari 7 data ganjil. Menentukan periode dasar, misalnya diasumsikan periode dasar menggunakan tahun tengah data tahun kelompok 2 sehingga periode dasarnya adalah tahun 2009. Menentukan angka tahun karena periode dasar tahun 2009 berangkat tahun X sama dengan 0, maka angka tahun untuk tahun 2010, 2011, 2012 adalah 123, dan angka tahun untuk 2008, 2007, 2006 adalah -1, -2, -3, dan seterusnya. Menentukan nilai semi total yakni jumlah total penjualan masing-masing kelompok. Menentukan semi average setiap kelompok data. Semi average untuk kelompok 1 yaitu membagi semi total dengan banyaknya data yaitu dengan dibagi 7. Menentukan tren awal tahun yaitu dengan mengurangkan semi average kelompok 2 dengan semi average kelompok 1 dan membagi dengan banyak data yaitu 7. Nah, berikutnya adalah penyelesaiannya. Untuk kelompok 1 dari tahun 99 sampai 2006, yaitu banyak datanya segini, kemudian menghasilkan nilai sebesar
6.322 sekian, dan itu adalah semi average-nya, kemudian dibagi 7, banyakkan data, maka akan menghasilkan nilai 903.257. Untuk kelompok 2, yaitu dari 2006 sampai 2012, akan menghasilkan nilai sekitar 5.501 sekian. Semi average-nya juga yaitu adalah hasil dari semi total, kemudian dibagi 7, sama dengan 798.805. Nah, di sini adalah rumusnya B sama dengan Y2 kurang Y1 per N, sama dengan rumus sebelumnya, yaitu sama dengan 798 dikurang 903, kemudian 7 dibagi 7, maka akan menghasilkan nilai 14.921. Maka rumus peramalan yang digunakan yaitu Y aksen sama dengan A tambah B dalam kurung X, Y aksen sama dengan 903 tambah 14.921,7 dalam kurung X. Oke, terima kasih Saudara Adit. Kemudian saya akan melanjutkan dalam penyelesaian soalnya sendiri, yang itu di mana kelompok 1 semi total sama dengan 326.693 tambah 30.648 tambah 28.248 ditambah 35.802 ditambah 423.722 ditambah 400.040.002, dan di mana itu hasilnya adalah 2.520,486. Kemudian yang semi average-nya itu 2.250.486, dan di mana hasilnya itu 360.069.042,86. Kemudian untuk kelompok 2 yaitu di mana semi totalnya bisa dilihat sendiri di layar, yang di mana hasilnya adalah 2.862.945, yang di mana semi average-nya itu 400.992.149, sangat banyak memang nominalnya ya. Kemudian untuk rumus selanjutnya itu B sama dengan Y2 kurang Y1, N kurang 1 sama dengan 4089921 dan seterusnya. Kemudian di mana hasilnya adalah 8153,785717. Dan kemudian bisa lihat di sebelah kanan itu adalah data-data ganjilnya, yang di mana mulai dari tahun 2000 sampai tahun 2012 untuk per tonnya, seperti itu. Maka rumus peramalan yang digunakan yaitu adalah Y aksen sama dengan A tambah BX, yang dimana itu Y sama dengan 360.069,4286 tambah 8153,78571X. Oke, next. Oke. Untuk penutupnya sendiri, kesimpulan dari materi hari ini yaitu metode tren setengah rata merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam melakukan suatu forecast. Namun, metode ini jarang digunakan dalam menentukan peramalan. Untuk melakukan peramalan dengan metode ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah metode setengah rata-rata dengan data historis dalam jumlah genap. Dan yang kedua adalah metode setengah rata-rata dengan data historis dalam jumlah ganjil. Kemudian dari saran dari kami adalah sebaiknya melakukan peramalan dengan metode ini dapat diperdalam lagi dalam pembelajarannya, karena kadangkala metode ini tidak begitu tepat dalam melakukan peramalannya. Maka dari itu dibutuhkan penjelasan yang lebih mendalam lagi. Oke, mungkin ini adalah akhir dari materi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila kalian ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan untuk khusus dari kelas kami 17.3C11 nanti bisa bertanya lewat via grup WhatsApp ketika waktu pembelajaran, seperti itu. Sekian dari kami. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, keluar nih ya.